Jadi mungkin selesai kali ya. Ya, sebaiknya nanti sebaiknya setelah penganugerahan itu diumumkan, meskipun kami sudah mendapatkan bocoran. Tapi intinya bahwa mereka yang memberikan keteladanan, pembelaan kemanusiaan dan keberanian, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Menunggu aja. Iya, kami mendapat informasi ada 2. Bukannya sebaiknya kawan-kawan kita menunggu resminya setelah penganugerahan itu diumumkan. Sebetulnya kalau Marsina itu dari tahun 22 udah pernah diajukan. Cuma kelengkapannya itu memang masih sangat minim. Nah, ketika May Day itu hampir serentak lah seluruh serikat buruh termasuk yang di Jawa Timur memasukkan salah satu rekomendasinya itu adalah pengajuan gelar pahlawan nasional bagi Marsina. Jawa Timur juga ada, di Jakarta ini juga. Dan ketika di Jakarta langsung mendapatkan respon dari Pak Presiden Prabowo. Kata Pak Presiden, oh ya kalau itu saya juga dukung, kira-kira begitulah. Setelah itu kita bikin posko Marsina. Saya udah pernah 2 kali ya dulu ke makamnya Marsina, ke rumahnya gitu. Jadi gitu sih kawan-kawan, tapi kita menunggu saja nanti ya setelah diumumkan. Ya terakhir ya prosesnya begitu, TP2GD dari Kabupaten Nganjuk, Pak Bupatinya juga sangat proaktif, kemudian kemudian kita mencarikan data-data primer, karena kan tidak bisa di googling gitu ya, jadi kita mesti ke beberapa media untuk mencari dokumen-dokumen supaya kita mendapatkan data primer gitu. Insya Allah sangat lengkap. Kawan-kawan nanti saja ya, selesai penganugerahan daripada saya mendahului apa yang sebetulnya sudah diputuskan oleh Pak Presiden, kita menunggu aja. Bu, ya. Terakhir Bu, nyun sewu aja. Selain Ibu berarti yang untuk Jawa Timur ada keluarga dari pihak Marsina juga yang datang? Yang wakil keluarga kan diundang ya. Iya, Rek. Pokoknya nanti setelah diumumkan aja ya, kawan-kawan ya. Okay. Iya. Kita diundang. Kalau dari depan tidak ada asosiasi dari nama-nama ini. Ya, yang rame Gus Dur, Pak Harto, Pak Habibie. Ya, kami berpendapat mantan-mantan presiden banyak jasanya, layak kalau dibeli keras. Sebentar aja. Sebentar.
Abang. Pak, tengah Pak. Apa ini? Tuh. Bang, geser dikit Bang. Bang aja mana? Buka lagi Bang, dikit lagi Bang. Ya kita banggakan punya pahlawan kan. Kita makin banyak pahlawan satu negeri itu kan makin membanggakan. Dan mudah-mudahan insya Allah penghormatan ini bukan hanya di dunia, tapi juga nanti akan dapat ujrahnya nanti di akhirat kelak ya. Oke. Ya sudah.
Kita memasuki paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Dan Bre, sebelum kita lanjut ke informasi berikut, kita akan menuju ke Istana Negara untuk melihat langsung bagaimana di sana hari ini peringatan 10 November ya, Hari Pahlawan ya, Bre. Ya, di mana memang kita akan langsung simak, Saudara, ini langsung dari Istana Negara, di mana ada Khofifah Indar Parawansa yang juga sudah hadir di sana. Ya, Menunggu aja. Gubernur Jawa Timur ya. Ya, kami mendapat informasi ada 2. Bukannya sebaiknya kawan-kawan kita menunggu resminya setelah penganugerahan itu diumumkan. Marsina yang masuk nama kita ini bagaimana tanggapan dari Pemprov? Sebetulnya kalau Marsina itu dari tahun 22 udah pernah diajukan. Cuma kelengkapannya itu memang masih sangat minim. Nah, ketika May Day itu hampir serentak lah seluruh serikat buruh termasuk yang di Jawa Timur memasukkan salah satu rekomendasinya itu adalah pengajuan gelar pahlawan nasional bagi Marsina. Jawa Timur juga ada, di Jakarta ini juga. Dan ketika di Jakarta langsung mendapatkan respon dari Pak Presiden Prabowo. Kata Pak Presiden, oh ya kalau itu saya juga dukung, kira-kira begitulah. Setelah itu kita bikin posko lah, posko Marsina. Saya udah pernah 2 kali ya dulu ke makamnya Marsina, ke rumahnya gitu. Jadi gitu sih kawan-kawan, tapi kita menunggu saja nanti ya setelah diumumkan. Diberikan atau diajukan oleh Ibu sendiri ya, nama Marsina ini diajukan oleh... Ya terakhir ya prosesnya begitu, TP2GD dari Kabupaten Nganjuk, Pak Bupatinya juga sangat proaktif, kemudian kami, kemudian kita mencarikan data-data primer, karena kan tidak bisa di googling gitu ya, jadi kita mesti ke beberapa media untuk mencari dokumen-dokumen supaya kita mendapatkan data primer gitu. Insya Allah sangat lengkap. Kawan-kawan nanti saja ya, selesai penganugerahan daripada saya mendahului apa yang sebetulnya sudah diputuskan oleh Pak Presiden, kita menunggu aja. Bu, ya. Terakhir Bu, nyun sewu aja. Selain Ibu berarti yang untuk Jawa Timur ada keluarga dari pihak Marsina juga yang datang? Yang wakil keluarga kan diundang ya. Iya. Iya, Rek. Pokoknya nanti setelah diumumkan aja ya, kawan-kawan ya. Nggih, matur nuwun. Ya, Saudara, berikut tadi informasi ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait salah satu nama yang digadang-gadang akan menjadi 1 dari 10 nama pahlawan 10 nasional nama pahlawan ya. 10 ya dari koridor pemberitaan kemarin dari kata Mensesnek. Ada 10 yang hari ini akan diberikan gelar pahlawan di hari peringatan 10 November tersebut. Ya, kita nantikan dari Pak Presiden Prabowo Subianto mengumumkannya. Dan Saudara, demikian tadi Sapa Indonesia Pagi hari ini. Akhirnya saya Breman Atenaya. Dan saya Mario Saro pamit undur diri. Sampai jumpa. Gus Dur diusulkan jadi pahlawan, tentu kita bangga, bersyukur. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 terus-menerus menjadi arah agar negara benar-benar menggunakan peran dan fungsinya untuk benar-benar sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pengusaha. Undang-undang juga bukan kepentingan orang per orang, karena misalnya undang-undang ini selama ini hanya berpihak kepada satu wilayah, satu kelompok. Nah, dengan ekonomi konstitusi maka pemerintah harus berpihak kepada rakyat yang paling kecil. Kira-kira itu. Tadi kan kalau nggak ada Gus Dur, demokrasi nggak kuat Gus ya. Berkenaan dengan usulan Gus Dur menjadi pahlawan seperti apa Gus, pandangan PKB, dan terkait dengan pro kontra Soeharto jadi pahlawan seperti apa? Karena NU sendiri kan terpecah Gus, ada yang mendukung, ada juga yang kontra. Gus Mus bilang kalau mendukung Soeharto jadi pahlawan itu tidak mengerti sejarah. PKB sendiri menyikapi seperti apa? Ya, Gus Dur diusulkan jadi pahlawan, tentu kita bangga, bersyukur, terima kasih, karena memang demokrasi tumbuh kuat dan terakhir gong yang menjadikan reformasi dan demokrasi adalah Gus Dur. Nah, siapa-siapa saja tentu kita tunggu saja Dewan Gelar. Nah, saya sebagai menteri tentu tidak bisa berkomentar siapa yang akan
kita dukung atau tidak, sepenuhnya saya menyerahkan kepada Dewan Kehormatan dan Gelar. Kita tunggu saja. Ya, kasih. Kalau kemarin kan yang terduga pelaku ledakan di SMA 72 ini kan di senjatanya itu kan ada tulisan nama-nama pelaku penembakan di masjid itu kan. Nah, apakah ini bahaya laten kelompok anti-Islam, Cak? Wah, saya tidak sejauh itu ya menganalisanya. Saya kira harus dipelajari lebih dalam ya. Ini indikator-indikator yang masih awal ya. Pasti temuan itu tidak boleh diremehkan. Ya. Wah, ini lama nih kalau doorstop nih. Sajanya mungkin selesai kali ya. Bang, duduk kamu depan, woi. Ya, sebaiknya nanti setelah sebaiknya setelah penganugerahan itu diumumkan, meskipun kami sudah mendapatkan bocoran. Tapi intinya bahwa mereka yang memberikan keteladanan, pembelaan kemanusiaan dan keberanian, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Menunggu aja. Iya, kami mendapat informasi ada 2. Bukannya sebaiknya kawan-kawan kita menunggu resminya setelah penganugerahan itu diumumkan. Sebetulnya kalau Marsina itu dari tahun 22 udah pernah diajukan. Cuma kelengkapannya itu memang masih sangat minim. Nah, ketika May Day itu hampir serentak lah seluruh serikat buruh termasuk yang di Jawa Timur memasukkan salah satu rekomendasinya itu adalah pengajuan gelar
Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Marilah kita sejenak arwah yang kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera. Mengheningkan Cipta mulai. Mengheningkan Cipta mulai.
Selesai. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 2, almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 3, almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4, almarhum Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 5, almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 6, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 7, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8, almarhum Sayhona Muhammad Holil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 9, almarhum Tuan Ronda Haim Saragi, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 10, almarhum Zainal Abidin Shah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Persiapan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglunjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Ahli waris almarhum Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Muhtar Kusuma Atmaja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Ahli waris almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Rahmah El Yunusia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata,
Perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Ahli waris almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi, Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabah 1921, Sekolah Kejuruan Wanita 1922, Sekolah Agama dan Umum di setiap Kejenelian 1922. Ahli waris almarhum Syaikona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Syaikona Muhammad Khalil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama. Ahli waris almarhum Tuan Rondahaim Saragi, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, dikenal sebagai Napoleon dari Batak di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragi, pasukan raya di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala. Ahli waris almarhum Zainal Abidin Syah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi, Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya.
Republik Indonesia. Kemudian yang juga jadi perbincangan sebelumnya ada Soeharto yang merupakan Presiden kedua Republik Indonesia yang juga mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ada Marsina yang merupakan aktivis buruh. Selain itu ada juga Muchtar Kusumaatmadja yang merupakan akademisi dan juga diplomat dari Jawa Barat. Ada juga saudara nama Hajah Rahman El Yunusiah yang merupakan tokoh perempuan Sumatera Barat. Dan juga almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo merupakan tokoh militer. Saudara yang juga mendapatkan gelar pahlawan nasional hari ini ada Sultan Muhammad Salahuddin yang merupakan Sultan Bima NTB. Ada pula almarhum Saikona Muhammad Khalil yang merupakan ulama dari Jawa Timur. Yang ke-9 saudara ada Tuan Rondaheim Saragih yang merupakan Raja Kerajaan Raya atau Simalungun Sumatera Utara. Terakhir yang ke-10 ada Zainal Abidin Syah yang merupakan gubernur pertama Irian Barat yang sekarang menjadi Papua. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Istana Negara, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky di sana. Alva, selamat siang. Bagaimana prosesi penganugerahan gelar pahlawan nasional tadi saat ini yang kami saksikan telah selesai dilakukan, dan bagaimana juga pertimbangan terkait nama-nama tokoh yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional hari ini, Alva? Selamat siang, yang Rahman. Saat ini seluruh proses penganugerahan gelar pahlawan kepada 10 orang sudah selesai dilaksanakan dan Presiden tadi juga sudah memberikan pernyataan selamat. Dan saat ini saya sedang berusaha untuk meminta pernyataan dari perwakilan keluarga yang kemudian datang untuk menerima anugerah pahlawan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau berbicara soal pertimbangannya, yang Rahman dan juga saudara, tentu saja ini sudah diseleksi secara ketat melalui Dewan Gelar Kehormatan yang sudah dibentuk, diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dan juga ia menyebutkan bahwa ini merupakan suara atau aspirasi yang diberikan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kabupaten untuk kemudian mengusulkan nama-nama dari wilayahnya untuk mendapatkan gelar pahlawan dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja yang cukup mengagetkan adalah nama dari Presiden kedua Soeharto yang juga saat ini mendapatkan gelar pahlawan di bidang perjuangan bersenjata dan politik. Kita akan mendengarkan pernyataan dari perwakilan keluarga Presiden kedua Soeharto. Alva, lalu bagaimana dengan prosesi selanjutnya? Oke, kita langsung ke Istana Negara untuk mengetahui informasi terkini di sana. Ini tanya itu Mbak Tutut nih yang ini. Ini yang paling tua nih. Bagaimana? Tentang pro kontranya? Pro kontranya? Ya pro kontra kan masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya. Ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga
jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jasa-jasa paling besar yang perlu di masyarakat menurut Pak apa? Paling apa Mas? Jasa paling besar yang menjadi gelar pahlawan. Yang bisa melihatkan masyarakat sendiri ya, dan juga Presiden. Kedua kami tadi sudah sampaikan oleh adik saya, terima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia, kepada seluruh yang telah mendukung lah gitu. Untuk yang kontra, yang belum mendukung juga kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik Indonesia banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Ya. Tadi sudah sampai. Terima kasih banyak atas keputusan beliau sudah memilih menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Untuk pertanyaannya sama tadi kan sampai ini sudah diajukan dan ini terlaksana. Jadi itu sendiri bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau dulu belum karena mungkin beliau yang belum ada banyak dikumpulkan itu ya. Apa kuwi jenenge? apa yang untuk itu loh, yang untuk supaya terpilih itu belum terkumpul. Tadi saudara, ungkapan dari putra dan juga putri Presiden Soeharto, yaitu Siti Hardianti Rukmana dan juga Bambang Triharmojo, yang memberikan atau mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo, di mana yang telah menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional di samping 9 tokoh lainnya. Dan saudara, seperti yang disebutkan bahwa penetapan 10 tokoh yang diajukan sebagai pahlawan nasional sudah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas. Sudah demikian, Breaking News Kompas TV. Akhir kata saya Yan Rahman, terima kasih. Sampai jumpa. Di sana kita bersyukur, kita juga mengaturkan syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semuanya itu kan kalau Allah tidak mengizinkan juga tidak akan terjadi. Apakah akan menegasikan beberapa tuduhan terkait Bapak? Apa yang aku rungu Mas? Apakah akan menegasikan terkait tuduhan terkait Bapak Presiden sebelumnya ada kritik soal anggaran HAM, korupsi seperti itu? Saya rasa rakyat udah pengen pinter loh. Jadi udah Mas juga apalagi wartawan, pinter-pinter kabeh. Jadi bisa melihat apa yang Bapak lakukan. Yang bisa menilai sendiri ya. Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana, tapi semua sudah terlihat kok. Nggak ada yang ditutupi. Ya. Terima kasih Bapak, Pak Bambang, makasih. Anggi. Karena pemerintah menghargai jasa dari Bapak, bikin apa itu kata? Mikmu kebalik Insinyur Nadirman Hatta, pensiunan peneliti bioteknologi dari PWB, adalah cucu dari nenek Rahmah dan Manusia dari Padang Panjang. Nah, beliau dalam perjuangannya selain mendirikan Perguruan Diniah Putri, juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan serta
juga dalam perjuangan kemerdekaan. Beliau salah seorang pendiri Batalion Merapi pada tahun 1946. Beliau seorang wanita, tapi dia mengumpulkan pemuda-pemuda yang ada di sekitar Padang Panjang untuk mendirikan Batalion Merapi namanya, dan itu merupakan cikal bakal dari perjuangan di daerah sekitar Padang Panjang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Selanjutnya beliau aktif dalam politik dalam Partai Masyumi dan menjadi anggota DPR pada tahun 55, hasil pemilu tahun 55. Dan itu menjadi anggota konstituante. Selanjutnya setelah itu melanjutkan memimpin perguruan Diniah Putri Padang Panjang yang sampai sudah saat ini sampai ke tingkat perguruan tinggi. Beliau meninggal pada tahun 69 dalam usia 69 tahun. Kalau beliau hidup hari ini maka usianya adalah 125 tahun. Mungkin itu yang saya sampaikan dan bisa ditambahkan oleh ini keponakan saya, generasi keempat dari Ibu Rahmah Indonesia, dan sekarang memimpin perguruan Diniah Putri Padang Panjang. Bagaimana keluarga menanggapi dengan pemberian gelar? Saya Fauzia Muhammadi saat ini menjadi pimpinan perguruan Diniah Putri Padang Panjang yang didirikan oleh Bunda Rahmah Indonesia pada tanggal 1 November tahun 1923. Dan kita dari pihak keluarga tentu menyambut dengan rasa syukur. Semua santri juga menyambut dengan rasa syukur bahwa ketika pemerintah memberikan penghargaan sebagai pahlawan, artinya ada pengakuan atas perjuangan Bunda Rahmah Indonesia yang tak hanya sebagai tokoh pendidikan tapi juga tokoh perjuangan kemerdekaan. Ya, itu yang kita rasakan, dan kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada pemerintah Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan anugerah ini. Terima kasih ya Bu, boleh berganti. Sedikit, Ibu Rahmah Indonesia inilah salah seorang yang mengibarkan bendera merah putih di Padang Panjang khususnya dan di Sumatera Barat pada umumnya yang pertama kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin satu lagi barangkali, sebelumnya murid beliau. Jadi Diniah Putri Padang Panjang itu punya murid pertama dan alumni pertama, namanya Rasuna Said. Jadi murid beliau sudah lebih awal dapat pengakuan pahlawan nasional, sekarang gurunya diakui sebagai pahlawan nasional. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu, sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Boleh. Sebagai kakak Marsina bersama adik saya Wijiati, juga keluarga saya, Bapak Bupati Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk, adik ini keponakannya Marsina yaitu anak kandung saya Aan Novianto Prajugo, dan ini Pak Kelik yang selalu mendampingi saya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsina. Dan saya terima kasih atas dukungan supportnya dari semua teman-teman Marsina, yaitu mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, juga dari Densos, dari desa, Pak Lurah Ansoring Lundo, juga Pak Kelik sebagai LSM yang mengusahakan juga administrasi, juga patung Marsina jadi yang ada di Nglundo. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati pendahulu yang telah memberi nama Jalan Marsina. Juga saya berterima kasih kepada teman-teman Marsina yang lain, yaitu ke-13 anak yang di PHK pada saat terjadinya peristiwa demo yang sehingga di PHK. Juga saya terima kasih kepada teman-teman Marsina yang dalam organisasi
yaitu KSPSI, KSBSI yang selama ini telah setia kepada Marsinah melalui tabur bunga ke makam Marsinah jika tanggal 1 Mei juga sudah mengadakan tahlil-tahlil di makam Marsinah. Semuanya itu bantuan material yang sudah diberikan sehingga tercapai apa yang dicanangkan, apa yang sudah menjadi cita-cita teman Marsinah. Marsinah layak diangkat sebagai pahlawan yang selalu di saat tabur bunga itu. Juga saya terima kasih penyambung supaya tujuan Marsinah tersambung, teman-teman yang dari Jakarta yaitu Mbak Dian yang selalu mengundang untuk mengenang Marsinah, juga dari Mbak Jumise, juga saya pernah diundang sampai ke Istora Senayan itu, sehingga pada saat itu yang saya tahu pada saat itu yaitu Pak Gani dan Pak Iqbal itu pernah mengundang di Jakarta. Semuanya saya ucapkan terima kasih, baik dari LSM, baik dari pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang support. Beliau bertiga yang ada di sini inilah yang mengawal dari seminar daerah, seminar nasional, juga berjuang untuk pemberkasan administrasinya di Pemda, di provinsi, bahkan di nasional. Semuanya terima kasih. Jika ada yang belum saya sebut, juga terutama keluarga, saya berterima kasih. Semua yang dibutuhkan, yang ada, keluarga bisanya mensupport apa yang dipunya untuk administrasi supaya gelar pahlawan Marsinah tercapai. Dan akhirnya sekarang ini saya bisa berdiri di sini didampingi orang nomor 1, nomor 2, juga dari LSM Pak Klik ini yang selalu berkomunikasi. Terima kasih. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa, hanya terima kasih. Semoga semuanya berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Allah lah yang akan membalas jasa-jasa beliau-beliau yang tidak bisa saya sebutkan juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dekat dengan Marsinah ini Ibu, jika sebagai sosok yang dekat dengan almarhum Marsinah, Ibu kalau misalnya Marsinah masih ada, kira-kira apa yang akan disampaikan atas perolehan gelar hari ini? Marsinah yang kalian dulu kecil mencapai sekolah SMP aja berat sekali, harus ikut bude, ikut pakde, ikut nenek. Yang dulu naik sepeda ondal jengki merah tanpa boncengan, tanpa selebor, semangat untuk melanjutkan sekolah sampai SMP, SMA. Yang naik sepeda waktu itu tanpa ada ibu, tanpa ada bapak. Marsinah, saya tidak menjangka jenengan Marsinah jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsinah sebagai pahlawan buruh, juga pahlawan mungkin yang termuda yang ada di Indonesia. Terima kasih adikku Marsinah, kau telah membawa keponakanmu, adikmu, saya, dan yang mendampingi saya bisa di istana presiden ini. Terima kasih. Bu, harapan terhadap buruh sendiri bagaimana? Perjuangan Marsinah saat ini sudah. Harapan kami kepada teman-teman Marsinah yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu,
tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Saya mohon mulai sekarang teman-teman tetaplah berjuang. Ingatlah Marsina yang tidak punya anak, hanya tinggal mohon doa di sana biar tenang. Perjuangan Marsina semoga dilanjutkan oleh teman-temannya yang dulu masih kecil sekarang sudah berdiri di depan saya. Bisa berjuang terus, jangan melupakan semua perjuangan Marsina. Yang dulu ingin kuliah tidak tersampaikan, tidak bisa karena tidak ada biaya. Tapi marah ke saya. Kalau besok saya ada enaknya juga buat keponaan dan teman-teman saya. Itulah kata-kata Marsina untuk cita-citanya. Panjenengan yang bisa menilai bagaimana perjuangan Marsina bisa sampai di sini. Terima kasih, terima kasih. Selamat ya Bu, sehat-sehat ya Bu. Terima kasih.